Wah, kaget. Kaget. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, dengan NIM 051 211 9984 dari dengan prodi Sistem Informasi dari PWJJ Samarinda. Kali ini saya akan membuat video berpraktik dengan mengerjakan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk ini saya akan mengerjakan soal nomor 2 dari tugas algoritma dan pemrograman ini, yaitu soal di sini, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 3 golongan A dengan gaji 5 juta, dan 3 golongan B gaji 6,5 juta, dan jika golongan C dengan gaji 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur di atas 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji, golongan, dan tambah gaji lembur. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya sudah mengerjakan di Visual Studio Code untuk mempersingkat waktu. Jadi saya sudah mengerjakan sebelumnya. Langsung saja saya jelaskan, yaitu kita mulai dengan start atau mulai. Lalu kita input golongan dan input jam lembur. Lalu berikut golongan-golongan tersebut beserta gaji pokoknya. Golongan A gaji pokok 5 juta, golongan B gaji pokok 6,5 juta, golongan C gaji pokok 9,5 juta. Lalu selanjutnya ke masing-masing hitungan jam lembur. Lembur 1 jam sama dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30%. Di sini saya menggunakan 0,30 karena tidak bisa menggunakan 30% di angka desimal. Lalu lembur 2 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Lembur, oh ini, sorry, ini saya salah, belum berubahnya. Sini lembur 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38%. Lalu total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lemburan. Dan di sinilah outputnya, total penghasilan. Lalu kita akhiri dengan N atau selesai. Ini untuk flowchartnya seperti ini.
kita lanjut ke pseudocode. Pseudocode hampir sama dengan flowchart, cuman ini kita juga mulai dari start, lalu input golongan dan jam lembur. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Dan jika golongan B, maka gaji pokok 6,5 juta. Dan jika golongan C, maka gaji pokok 9,5 juta. Terus kita lanjut ke case selanjutnya, yaitu jam lembur. Case pertama, yaitu gaji lembur di jam pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30%. Case kedua, yaitu di jam lembur kedua, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32%. Sama seperti penjelasan di flowchart tersebut. Dan case ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34%. Case keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36%. Dan case kelima, gaji lembur di atas 5 jam lembur, maka gaji pokok dikali 0,38%. Lalu kita akhiri case dengan n-select dan total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Lalu outputnya adalah total penghasilan dan diakhiri dengan selesai. Selanjutnya saya coba untuk mengimplementasikan ke Java, dan beginilah hasilnya. Golongan A, B, C, lalu jam lembur, dan gaji pokok B, gaji pokok A, gaji pokok C, lalu menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur, sama seperti di pseudocode sebelumnya. Lalu menghitung total penghasilan, lalu menghasilkan output, yaitu total penghasilan tambah total penghasilan jam lembur. Lalu kita input dan close. Saya coba untuk run, atau kita tekan F5. Nah, di sini saya coba untuk memasukkan golongan A, enter. Golongan A, enter, lalu kita masukkan jam lembur, misalnya 1 jam lembur. Lalu kita akan mendapatkan outputnya, yaitu total penghasilan dari gaji pokok dan gaji lembur 1 jam, maka menghasilkan 6,5 juta untuk golongan A. Dan kita coba lagi. Saya akan mencoba untuk golongan B. Dan misalnya golongan B lembur di 2 jam. Maka akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp8.580.000. Saya rasa begitu saja untuk tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Untuk penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.